Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Trilestari, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang keterampilan berbicara, baik berupa pengertian, tujuan berbicara, aktivitas berbicara di depan umum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam berbicara, hubungan berbicara dengan membaca, hubungan berbicara dengan menulis. Baik teman-teman, yang pertama itu pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu kemampuan mengucapkan kata-kata dalam rangka menyampaikan suatu gagasan atau ide yang dikembangkan atau disesuaikan agar penyimak dapat dipahami. Yang kedua itu ada aktivitas berbicara di depan umum, baik di lingkup resmi maupun tidak resmi. Kalau di lingkup resmi itu pembicara dituntut harus berbicara secara formal, baik gestur tubuhnya harus diperhatikan, intonasinya lafal harus tepat. Terus yang kedua itu ada lingkup tidak resmi. Pembicara harus berbicara secara tidak formal, bukan berarti dia tidak memperhatikan tata bicaranya, sopan santunnya. Terus yang ketiga itu ada faktor-faktor mempengaruhi efektivitas berbicara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara itu yang pertama itu ada kebahasaan. Kebahasaan itu efektivitas dalam berbicara, meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan durasi yang tepat, pilihan kata, dan ketepatan sasaran kebahasaan. Terus yang kedua itu ada non-kebahasaan. Non-kebahasaan itu sikap yang wajar dalam berbicara, tenang dan tidak baku. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan keterampilan berbicara. Tujuan keterampilan berbicara itu secara umum untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif agar pembaca memahami makna yang ingin dikomunikasikan. Tujuan umum dalam berbicara itu ada dua, yaitu untuk memberitahu kepada audiens baik berupa pesan maupun pikiran pembicara. Terus yang kedua itu untuk menghibur audiens. Sedangkan hubungan berbicara dengan membaca itu ada tiga, yaitu performansi atau penampilan membaca berbeda dengan bahasa lisan. Yang kedua itu para ujaran yang tunaraksa mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. Yang ketiga itu adalah pembelajaran membaca bagi anak-anak kelas yang lebih tinggi, membantu meningkatkan bahasa lisan. Dan yang terakhir kita membahas tentang hubungan berbicara dengan menulis. Berdasarkan hubungan berbicara dengan menulis itu terdapat perbedaan antara menulis dan berbicara. Menulis itu berbahasa secara tidak langsung, kegiatan berbahasa secara tidak langsung. Sedangkan berbicara itu berbahasa yang bersifat langsung. Jadi penulis dan pembicara itu sama-sama mempunyai peran sebagai pemberi pesan kepada pihak lain atau audiens informasi yang disampaikan hasil berbicara maupun membaca. Cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang keterampilan berbicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.